Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 195 yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Abi Ash radhiyallahu an. Hadis ini sekelumit kita hadis ini menjelaskan tentang proses pengangkatan imam dan muadzin itu sendiri. Jadi apakah boleh seseorang tersebut mengajukan diri untuk menjadi imam, dan juga apakah boleh seorang muadzin mengambil upah dari azannya, ya, seperti itu. Di sini juga nanti ada pandangan-pandangan mengenai boleh perbedaan pandangan mengenai boleh apa tidaknya menerima upah daripada azan itu sendiri. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW itu nanti hukumnya seperti apa, di zaman para sahabat, kemudian tabiin hingga nanti ulama-ulama mazhab menentukan seperti apa perbedaan pandangan untuk masalah hadis ini, ya. Jadi ya sekali lagi pentingnya teman-teman ini membaca hadis, menelaah hadis secara makna keseluruhannya, kemudian analisis lafadznya dan fikih hadisnya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel, seperti itu, bisa lebih fleksibel di dalam menentukan suatu hukum. Mungkin di daerah kayak misal Madura dan beberapa daerah lainnya menerima upah boleh, menerima upah seorang muadzin itu tidak boleh, tapi misal di Kalimantan itu boleh, misal seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikuti ya konten video ini secara utuh ya, step by step ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, ya mungkin masih ada yang bingung, ada yang bertanya-tanya kenapa konten ini full kajian agama Islam secara istilahnya menggunakan kitabnya, karena supaya teman-teman di dalam menjalankan ibadah, kemudian menjalankan ibadah, muamalah dan lain sebagainya bisa lebih yakin, ya kan, bisa lebih yakin 100%, oh dalilnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya menentukan misal mengikuti pandangan ulama-ulama lain, ternyata ada kayak gitu, kenapa ada perbedaan pandangan seperti itu. Jadi teman-teman utuh memahaminya kayak gitu. Beda kalau misal ustadz-ustadz yang lain, mungkin teman-teman bingung nih, ini benar apa tidak, ini salah apa tidak, seperti itu ini. Nah, memang
apa ya, karakteristik daripada ustadz itu sendiri, kita tidak bisa pukul rata. Jadi kita tidak bisa pukul rata bahwa semua ustadz mesti harus menyampaikan agama, menyampaikan syariat agama Islam itu, menyampaikan ceramah harus menggunakan kitab. Nah, tetapi itu tergantung daripada audiennya, ya kan. Contoh audiennya majelis lucu ya, pemuda tersesat ya, biasanya kontennya dark joke, kemudian masih yang soft, yang ringan, kulit-kulitnya saja seperti itu audiennya ya, itu sesuai dengan kapasitas audiennya. Kalau misalkan dia mau Habib Jafar mau mengulik lagi ke dalam, disampaikan langsung vulgar di majelis MLI, jujur saja begitu selesai Habib Jafar menyampaikan langsung murtad pendengarnya seperti itu kan. Karena jujur saja ada step by stepnya kayak gitu. Seperti halnya juga kalau misalkan Gus Miftah menjelaskan kepada Deddy Corbuzier kayak gitu, nah itu juga kulit-kulitnya aja dulu, secara logika aja dulu. Karena kalau misalkan langsung dihantamkan ke kitab kayak gitu detail seperti ini, nanti kayaknya Deddy mungkin mulai goyah. Kayaknya agama yang sebelum-sebelumnya tidak terlalu jelek amat kayaknya. Ini lebih ruwet kayaknya kan. Ya seperti itulah. Tapi intinya memahami hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam itu kompleks ya, kompleks. Jadi harus dilihat secara utuh seperti itu. Mulai dari Al-Qur'annya beserta tafsirnya, kemudian hadis beserta tafsirnya, dan fiqh ya kan, beserta usul fiqhnya seperti. Dan itu jujur saja yang bisa menentukan seperti itu biasanya lembaga fatwa MUI itu. Ya makanya kalau sudah lembaga fatwa MUI yang menetapkan itu, saya mesti harus detail istilahnya mengkaji kayak gitu kan, ini dalil Al-Qur'annya seperti apa, benar nggak, kemudian ini bukan berarti kita sok tahu, tapi untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam itu sendiri. Seperti halnya juga saya mendengar kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz As'ad Latif, Habib Jafar, dan Habib-habib kiai-kiai yang lain, baik itu Indonesia maupun di Malaysia, itu tujuannya untuk menambah wawasan kita lagi. Seperti itu ya kan. Ya kadang hal-hal yang remeh-temeh itu pun juga banyak kita yang masih belum tahu. Begitu juga hal yang lebih detail, kayak misal contoh kajiannya Dr. Rozaimi Ramli di Malaysia, kemudian Dr. Muhammad Azhir Zainul Abidin dan beberapa ustadz lain di Malaysia, itu juga kajiannya lebih dalam dan mendetail kayak gitu, sesuai dengan ini audiennya di sana, jamaahnya di sana. Tetapi juga mereka juga lebih fleksibel juga kalau di dalam menentukan suatu hukum di situ ya kan. Walaupun ya nada kalau sudah bid'ah dan lain sebagainya itu mesti harus ditebang kayak gitu. Tapi ya juga mereka nggak se ekstrim yang ku bayangkan sebelumnya kayak gitu. Bahkan yang mereka juga punya punya landasan-landasan tersendiri, metode mereka sendiri sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah juga mungkin ada teman-teman juga yang bertanya gitu kan, kok mesti harus menggunakan kitab-kitab dan lain sebagainya seperti itu, harus teliti Al-Quran, hadis, dalil-dalilnya, kemudian
lain sebagainya, terlalu kaku lah kalau menurut ada beberapa teman saya juga, kemudian ya keluarga-keluarga saya juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi jujur saja kalau misal output dari ini, dari apa yang mereka lakukan terkadang lebih ekstrim daripada kita yang mengaji kitab kayak gitu kan. Kalau misalkan kami ya, kalau yang mengkaji kitab kayak gini, umumnya kalau misalkan terjadi suatu case, suatu masalah kayak gitu, kita cek biasanya di dalam Al-Quran, hadis, kemudian ulama-ulama fiqh bagaimana cara mereka memandang suatu masalah. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu, kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan melakukan dan kita tidak akan mau offset ke situ. Itu yang sekali lagi saya selalu sosialisasikan ke teman-teman semuanya. Pentingnya kita mengkaji kitab itu sendiri. Nah, beda kalau misal yang tidak tahu, orang awam. Nah, begitu ada suatu masalah, ada suatu yang kayaknya yang nggak sesuai dengan hati nuraninya, langsung main hakim sendiri dan condong kayaknya lebih ekstrim daripada kita yang mengkaji kitab itu sendiri, itu kan. Ya biasalah, itu dinamika kehidupan ya kan. Dinamika kehidupan di zaman Rasulullah pun juga ada yang seperti itu, di zaman sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya juga buat teman-teman yang tidak mengetahui hukum, awam dengan hukum, bertanya dengan orang yang ahli hukum. Seperti itu. Bukan cuma untuk ke saya pribadi, tapi ke ustadz-ustadz yang lain yang lebih mengetahui masalah hukum-hukum itu sendiri. Itu jangan sampai teman-teman ya mendengarkan suatu fatwa, mendengarkan suatu kajian-kajian yang mana kredibilitas ustadznya juga masih diragukan. Nah, jujur juga berkali-kali juga saya sampaikan kepada teman-teman juga untuk selalu ya kita kampanyekan bahwasanya yang namanya ustadz-ustadz yang metodenya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu yang cuman pemahaman daripada lingkup teori konspirasi ya kan, masalah-masalah kiamat dan akhir zaman, kemudian masalah-masalah khilafah, kemudian masalah-masalah yang kayak gini, ya, kebodohan-kebodohan yang seperti ini ya mesti harus kita perangi sama-sama kayak gitu. Jadi ya teman-teman juga hati-hati di dalam mengikuti kajian-kajian ustadz-ustadz yang ya wallahu alam gitu ya kan. Ya wallahu alam, semuanya kayak gitu kan, masih ini ya. Alangkah baiknya teman-teman mendengarkan daripada ustadz-ustadz yang memang sudah kredibilitasnya sudah tidak usah diragukan lagi. Saya juga sudah sebutkan ustadz-ustadznya yang seperti apa. Kemudian itu. Nah, juga kalau untuk kajian kitab-kitab yang ini ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ini sudah umum dipelajari di semua pondok pesantren, di semua lintas negara. Terutama kitab Bulughul Maram itu dikaji di pondok-pondok pesantren NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Di Malaysia pun juga kalau teman-teman cek itu di dalam kitab Pro Media Tajdid, kajiannya Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin juga itu dibahas juga di situ, baik itu matan hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya itu. Nah, kalau Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin itu dia menggunakan kitab Ibanatul Ahkam itu yang versi bahasa Arabnya kayak gitu. Memang ada beberapa keunggulan di situnya. Lebih keunggulannya kalau kita menggunakan kitab yang versi bahasa Arabnya, kita lebih tahu, lebih yakin lagi tentang isi yang ada di dalam kitab itu sendiri. Seperti itu. Jadi
redaksinya ini sudah sesuai apa enggak kayak gitu. Jadi jangan sampai terjemahannya itu meleset ya kan daripada apa yang ditulis oleh pengarang kitab itu sendiri. Itu saja mukadimahnya. Kita lanjut kepada hadis nomor 195 yang diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah, yaitu Utsman ibnu Abi As radhiyallahu anhu. Nah, biasanya kita saya sendiri pun hanya tahu yang namanya Utsman bin Affan, kemudian Amr bin As. Nah, ini ada Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga di sini biografi singkat daripada Utsman bin Abul As. Wa an Utsman ibnu Abi As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Faqala anta imamuhum wa qatadi bi id'afihim wattakhidh muazzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Akhrajal khamsah wa hasanahu Tirmidzi wa shahahul Hakim. Nah, wa an Utsman bin Abi As, dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam. Nah, imam ini maksudnya imam sholat, qaumi, kaumku. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Faqatadi bi ad'afihim, maka hendaklah ikutilah kehendak orang yang lemah di antara mereka. Nah, kehendak orang yang lemah di sini ya maksudnya adalah keadaannya, ya, keadaan orang yang lemah di antara mereka. Wattakhidh, dan angkatlah dan jadikanlah itu muazzin la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang mana tidak mengambil upah atas azannya. Akhrajahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, wa hasanahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan, wa shahahul Hakim, dan Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih. Nah, jadi kita tadi sudah bahas ya, kita sudah baca bahwasanya yang pertama di sini Imam Utsman ibnu As meminta dia menjadi imam masjid di suatu kaumnya. Yang kedua di sini juga Rasulullah memberikan wejangan di sini kepada Utsman ibnu Abi As, hendaklah kita mengikuti kehendak orang-orang yang lemah. Jadi fleksibel lah dalam kita menjadi seorang imam. Nah, ini nanti juga akan dibahas. Kemudian angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari makna keseluruhannya, fikih hadisnya, seperti itu, analisis lafadznya, fikih hadisnya, dan sejarah biografi singkat daripada perawi hadis, yaitu Utsman bin Abul As ini. Nah, makna keseluruhannya adalah meminta menjadi imam merupakan perbuatan yang baik. Jadi ini berbeda dengan meminta jabatan. Nah, kalau meminta jabatan itu ada pembahasannya sendiri. Itu kalau misalkan teman-teman cek itu di dalam kitab Sahih Muslim Babul Imarah.
di situ. Nah, Rasulullah SAW pernah dimintai sahabatnya untuk meminta yang apa apa ya namanya, ada sahabatnya meminta jabatan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah melarang sahabatnya tersebut. Nah, itu kalau meminta jabatan duniawi ya, kayak misalkan gubernur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan meminta kayak misalkan juru azan kah, guru agama atau lain sebagainya untuk hal-hal yang baik tidak ada masalah. Karena di sini apa? Menjadi imam itu besar pahalanya. Kedudukan ini pernah disebutkan di dalam doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Kisah mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bisa teman-teman cek di Quran surat Al-Furqan ayat 74. Nah, jadi kalau menjadi imam daripada orang-orang yang muttaqin, ini ya kita mesti harus berdoa seperti itu ya kan. Salah satu ini bukan Abul Anbiya, ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa dia digelari Abul Anbiya? Karena dari keturunan beliau inilah lahirnya para nabi dan rasul, mulai dari mulai dari Ishak, kemudian Ismail, nah lanjut ke Nabi Musa dan lain sebagainya, terus sampai Nabi Isa. Nah, dari Ismail inilah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 25 nabi dan rasul itu wajib kita imani, wajib kita percayai seperti itu. Kalau misalkan satu aja nabi dan rasul kita tidak percaya, maka iman kita tergadai seperti itu kan. Contoh misalkan saya nggak suka sama orang-orang Yahudi, otomatis saya tidak suka sama nabinya seperti itu kan, Nabi Musa alaihissalam, maka sudah otomatis akidah kita terkikis seperti itu. Ya, memang ada sedikit perbedaan syariat di antara Yahudi sama Islam, tapi bukan berarti kita membenci nabinya. Begitu juga berbeda syariat antara Islam dengan Nasrani, tapi kita tidak boleh membenci nabinya. Seperti itu, nabi dan rasulnya. Hal tersebut bukanlah permohonan untuk menjadi pemimpin yang dilarang oleh syariat, yaitu pemimpin duniawi. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jabatan pemimpin duniawi tidak boleh dibantu orang-orang yang menghendakinya dan tidak berhak untuk diberikan kepadanya. Ya, jadi kalau kita meminta jabatan duniawi itu tidak boleh, dan tidak boleh kita meminta, dan seseorang yang dimintai pun tidak boleh memberikannya. Seperti itu. Ya kan? Jabatan apapun itu, jabatan gubernur kah, jabatan jabatan menteri, komisaris dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh meminta di situ. Apalagi kita main upeti ya kan, kayak kemarin sudah keciduk KPK itu ada yang bermain upeti. Nah, bagaimana sih kalau misalkan hukumnya orang yang melakukan suap menyuap? Nah, teman-teman bisa cek di dalam kitab Bulughul Maram ini nanti bab riba. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lolos dalam bab riba yang paling atas, adain bidain itu, ya, misalkan rentenir, katakanlah seperti itu, bisa lolos seperti itu. Tapi kebanyakan ini, mayoritas orang di Indonesia tidak lolos kalau masalah suap menyuap di sini. Nggak lolos dalam kebanyakan masuk di sini. Dan yang namanya suap menyuap itu kalau di dalam bab ini, di dalam kitab Bulughul Maram ini masuk dalam bab riba juga, gitu ya. Hukumnya orang yang melakukan riba itu
dosa yang paling kecil yang mereka lakukan itu sama halnya dengan berzina dengan ibu kandungnya. Seperti itu, menikahi ibu kandungnya. Itu dosa yang paling kecil di dalam bab riba. Yang paling besar itu rentenir, ya kan? Adain bidain. Dia uh, menambahkan bunga beban hutangnya lagi ketika orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Nah, itu kita suap menyuap saja, kita meminta saja tidak boleh, apalagi melakukan suap menyuap di situ. Tapi terkadang kondisi seperti ini banyak yang melakukan itu karena ketidakberdayaan karena ya pengen membutuhkan benar-benar kayak gitu kan, apa segala macam, mau tidak mau dia harus ya melakukan seperti itu. Ya itu wallahu alam, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya kan, seperti itu. Mungkin ada ketidaktahuan dan lain sebagainya. Ya itu mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dosa-dosa teman-teman semuanya. Tapi kalau yang namanya meminta jabatan, apalagi main ada suap menyuap di situ, maka hukumnya tidak boleh dan itu masuk dalam kategori riba. Ya, anggaplah kita ambil simpelnya itu riba tahap pertengahan. Kalau yang paling kecilnya aja sama dengan kita meniduri ibu kandung kita sendiri, apalagi yang yang sudah yang tahap-tahap yang itulah arosi wal mutasi itu ya. Lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arosi wal mutasi itu ada di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti teman-teman kalau mau simpelnya cari di situ, dengan jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat orang yang melakukan suap menyuap di situ, ya kan. Makanya penting untuk teman-teman hati-hati betul kalau di dalam masalah riba di situ. Riba itu ada banyak macamnya, ada 73 bab di situ. Nah, yang paling kecil di hadisnya itu menikahi ibu kandung kita sendiri, itu dosa yang paling kecil. Yang paling besarnya adalah adain bidain, di situ menangguhkan hutang, melebihkan beban pembayaran kepada orang yang tidak mampu membayarnya, seperti itu. Kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah inna imamuhum, aku jadikan dirimu sebagai imam sholat mereka. Anta imamuhum, aku jadikan dirimu sebagai imam sholat mereka. Nah, jadi kalau sudah pembahasannya, kalau sudah bahasan masalah ukhawi, itu kita bisa meminta jabatan yang mana ini berhubungan dengan amal ibadah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal ibadah itu pahalanya itu berlipat ganda. Apalagi kayak sekarang kan banyak yang bersedekah dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara kayak gitu. Ada yang iko-ikoyan, ada yang giveaway dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan Allah memberikan pahala di sisi teman-teman semuanya. Kemudian tadi bi'adhafihim, jagalah kondisi orang-orang yang lemah di antara mereka dalam hal meringankan sholat, tetapi tanpa melalaikan kesempurnaannya. Jadi, nah kalau untuk bab sholat ini jangan sampai teman-teman baca surat Al-Baqarah seperti itu langsung full kayak gitu kan. Nah, itu nanti jamaah langsung pergi, dan Rasulullah paling gak suka dengan hal seperti itu. Muaz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah keras masalah itu. Nah, jadi dan ini juga yang mesti juga kita lakukan pada saat kita melakukan dakwah seperti itu. Kalau misal ya istilahnya karakteristik orang Kalimantan, cara pendekatannya seperti apa saja yang mesti harus kita lakukan kepada mereka kayak gitu, treatment apa saja
Seperti itu. Begitu juga di Madura dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang Madura keimanannya seperti ini, kita tidak bisa pukul rata dengan orang-orang yang misalkan di Kalimantan, di Papua dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tetap kita harus fleksibel seperti itu. Nah, sebagaimana orang yang lemah mengikuti sholatmu, maka kamu pun harus menyadari pula kelemahannya. Seperti itu. Tempuhlah jalan yang ringan, janganlah kamu memberatkan mereka dengan memperpanjang sholatmu. Dan ini masalah sholat juga berlaku untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Yang angkatlah seorang zuru azan, muadzin yang tidak menerima upah dari azannya karena dia tidak mau menerima upah itu berarti lebih mendekatkan dirinya kepada keikhlasan. Jadi kalau kita mengangkat ini seorang muadzin adalah muadzin yang ikhlas, yang mendekatkan dirinya, hanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi nanti di sini ada perbedaan pandangan ulama 4 mazhab, apakah boleh apa tidak. Nah, nanti kita lihat di fikih hadisnya. Fikih hadisnya adalah yang pertama, satu, memperingatkan imam agar memperhatikan keadaan orang-orang yang sholat bermakmum di belakangnya. Jadi teman-teman yang menjadi imam juga memperhatikan kondisi makmum yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalkan makmumnya itu tua-tua, kemudian juga imannya masih lemah-lemah ya kan, masih awam banget kayak gitu. Jangan sampai imam Masjidil Haram digunakan di Indonesia ya kan, mentang-mentang habis haji kayak gitu kan, senang yang namanya baca Al-Quran kayak gitu, tahu-tahu menjadi imam di suatu kampung, ujung-ujung langsung satu Al-Baqarah dibaca gitu kan, satu juz dibaca, langsung begitu selesai sholat 4 rakaat ambruk mereka ya kan, besok tidak ada lagi jamaah. Jangan sampai seperti itu. Nah, Rasulullah sangat memberi teguran keras kepada imam yang seperti ini. Kemudian yang kedua, memperbesar suatu kaum, dianjurkan mengangkat seorang zuru azan, muadzin, guna mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat. Jadi kita pembesar suatu kaum itu dianjurkan, pembesar suatu kaum itu artinya ya pemimpin suatu kaum, imam lah kayak gitu, atau tokoh masyarakat itu juga dianjurkan mengangkat seorang muadzin. Di situ siapa-siapa yang menjadi muadzinnya. Bisa kita ambil 5 orang kayak gitu, kita tentukan misalkan si A kayak gitu jadi muadzinnya subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Ya bisa diatur sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah SAW kemarin kita sudah bahas ada 5 juru azan, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abu Mahzurah, seorang penista azan di kala itu ya kan. Dia pernah mengolok-olok azan, kemudian dijadikan muadzin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Umi Abi Maktum di situ juga. Kemudian yang ketiga, seorang muadzin dianjurkan agar tidak menuntut bayaran atas azannya. Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan masalah ini. Rinciannya sebagaimana berikut. Jadi sebenarnya seorang muadzin dianjurkan untuk tidak menuntut bayarannya. Misalkan ada orang yang dimintai azan, saya dimintai azan kayak gitu kan, nih azan wani piro kayak gitu kan, wani piro kayak gitu kan. Kalau misalkan saya dikasih 100.000 azan, mak panjang gitu. Kalau cuma 20.000 kayak gitu kan, ya pendek-pendek aja, itu pun juga itu tidak boleh. Tapi di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan mazhab
Di sini bagaimana kalau misalkan itu dibutuhkan lah untuk dia, karena kan ada beberapa kondisi juga di zaman Rasulullah, perbedaan kondisi di zaman Rasulullah dengan tabiin dan sekarang, ya kan. Imam Abu Hanifah mengharamkan apabila upah disyaratkan olehnya. Ia melandasi pendapat hadis ini. Jadi kalau misal saya nih seorang muadzin kayak gitu, disuruh orang menjadi muadzin, disuruh azan kayak gitu ya di suatu masjid kayak gitu atau di suatu musola kayak gitu, langsung saya bilang kayak gini ya, yang penting ininya ada, itu langsung saya mensyaratkan seperti itu, maka hukumnya adalah haram. Pandangannya hadisnya seperti ini. Nah, kalangan mazhab Hambali mengatakan tidak boleh jika seseorang yang bersedia membayarnya. Jika tidak ada, maka juru azan tersebut diberi rezeki upah yang diambil dari Baitul Mal. Mereka mengatakan boleh memberikan upah kepadanya. Nah, jadi kalau misalkan mazhab Hambali itu mengatakan tidak boleh jika jika ada seseorang yang bersedia membayarnya. Jika tidak ada, maka juru upahnya tersebut muadzin tersebut diberi upah diambil langsung oleh Baitul Mal. Jadi kayak misal kayak penjaga masjid kayak gitu atau marbot lah kayak gitu kan. Nah, itu ada disediakan gajinya khusus dari kalau di Indonesia mungkin kalau nggak salah itu bansos, kalau nggak salah itu dari ada departemennya khusus kayak gitu yang masuk. Itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak ada orang, tidak ada yang ini, tidak ada yang bersedia, ya otomatis dia tidak boleh. Atau misal ada orang kaya kayak gitu kan yang dia kalau kamu azan nanti nanti kamu sekaligus jaga masjid di situ, kamu bersihkan dan lain sebagainya, itu boleh menurut pandangan Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling sahih di kalangan mazhab Imam Syafi'i, imam boleh memberinya upah dari Baitul Mal dan dari hartanya sendiri atau dari individu penduduk kampung orang yang bersangkutan dan selain mereka. Jadi pandangan yang paling sahih itu boleh diberikan upah untuk seorang muadzin yang mana itu diambil daripada Baitul Mal atau harta imam itu sendiri. Jadi kalau saya jadi imam kaya atau biasanya orang yang pendiri masjid atau orang yang kaya di sekitar masjid itu memberikan upah. Itu di dalam mazhab Syafi'i boleh seperti itu, karena juga para ulama juga membolehkan seperti itu, karena di era-era setelah Rasulullah SAW menjadi seorang muadzin ini sudah mulai banyak ditinggalkan karena kesibukan aktivitas mereka di dalam mencari kehidupan seperti itu. Maka ulama ada yang membolehkan seperti itu, terutama di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi boleh memberikan upah itu dari Baitul Mal, dari harta sendiri. Misalkan saya orang kaya gitu memberikan upah sendiri, atau orang kampung urunan rembuk orang kampung kayak gitu. Jadi orang kampung urunan, atau biasanya di masjid itu kan ada kotak amal berjalan kayak gitu. Nah, kita masukkan di situ ya kan untuk keperluan di masjid situ. Itu boleh. Nah, pandangan Imam Malik di sini mengatakan mempunyai dua pandangan di sini. Ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Salah satunya adalah Ibnul Arabi memilih pendapat yang memperbolehkannya, yakni boleh menerima upahnya. Seperti itu. Ada juga yang melarang seperti itu. Nah, jadi yang keempat, boleh meminta menjadi imam karena hal ini adalah perkara yang baik. Jadi untuk perkara-perkara yang baik, yang masalah ukhrawi, kita boleh meminta jabatan, meminta untuk menjadi imam. Tapi kalau misal masalah duniawi itu tidak
boleh. Seperti itu sudah kita bahas ya kan. Kemudian kita akan belajar biografi singkat dari perawi hadis, dan biasanya sih bahasan kayak gini ini yang paling saya suka. Ini saya banyak tahu lagi biografi singkat dari perawi hadis ya, terutama dari kalangan sahabat. Nah, Utsman Abul As ibnu Bashar As-Saqafi. Ini nama lengkapnya. Nama julukannya adalah Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah ini nama julukannya atau lakopnya kalau tidak salah. Ia adalah seorang delegasi yang datang kepada Rasulullah SAW dari Bani Saqif, ya, merupakan orang yang termuda di antara delegasi kaumnya. Jadi di zaman Rasulullah itu juga ada kaum-kaum ya, kayak suku-suku di negara Arab ya. Kalau di Indonesia itu kan ada suku Dayak, ada suku Banjar itu yang ada di Kalimantan. Kemudian di Jawa ada suku Jawa, Bugis, Makassar, Manado dan lain sebagainya, Timur itu kan. Nah, jadi ada perwakilan-perwakilannya seperti itu. Nah, salah satunya kalau dari Bani Saqafi di sini adalah Abu Abdullah Bani Saqif ya, Bani Saqif. Nah, ketika orang Saqif berniat akan murtad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Utsman bin Abul As ini yang berkata kepada Bani Saqif di sini, "Hai orang-orang Saqif," katanya, "kalian adalah orang yang paling akhir masuk Islam." Jadi di antara Bani yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu, Bani Saqif Bani Saqif ini adalah Bani atau suku yang paling akhir masuk Islam. Maka di sini katanya, janganlah kalian menjadi orang yang paling pertama di antara kalian yang murtad. Itu. Jadi ketika Rasulullah meninggal ini ada anggapan bahwasannya sudah nih, gak ada lagi agama Islam. Rasulullah sudah wafat kan. Seperti itu. Otomatis ya kita bebas nih kan. Itu tidak ada lagi syariat-syariat apa segala macam seperti itu. Ada beberapa yang sudah murtad kayak gitu kan. Ada nabi-nabi baru lagi dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kondisi ini terjadi pada Bani Saqif, yang mana yang menyadarkan ini adalah Utsman bin Abdul As, yang mana dia mengatakan bahwasannya janganlah kalian adalah orang yang paling akhir masuk Islam, jangan sampai kalian orang yang pertama kali murtad seperti itu, keluar daripada Islam. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini juga Abu Abdullah ini, Utsman bin Abul As ini pernah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi amil untuk kota Thaif. Jadi kota Thaif mungkin teman-teman tahu ya sejarahnya, bahwasanya kota ini adalah penduduk yang pernah melempar Rasulullah dengan batu. Dan ia masih terus menduduki jabatan ini selama Rasulullah SAW masih hidup, dan juga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta masa Khalifah Umar selama 2 tahun. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memindahkan beliau dan mengangkatnya kembali menjadi wali Bahrain dan Aman. Ia telah meriwayatkan 29 hadis. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku belum pernah melihat seorang yang lebih utama daripada beliau." Ibnul Musayyaf, Nafi, Ibnu Jubair, Ibnu Sirin, dan Musa Ibnu Tolhah yang mengambil riwayat daripada Utsman bin Abdul As. Yang mana Utsman bin Abdul As ini wafat pada tahun 51 Hijriah di Basrah. Ya, di Basrah. Kalau nggak salah itu Basrah itu tempatnya
di Irak kalau tidak salah ya. Nah, itu biografi singkat dari sahabat Rasulullah Utsman bin Abu As. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hadis nomor 190 berapa tadi? 195 masalah proses pengangkatan menjadi imam dan muadzin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, baik itu di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian kalau misalkan ada saran, kritikan dan lain sebagainya, bisa diatur di kolom komentar, terutama juga pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ini dan masalah-masalah yang teman-teman hadapi lainnya. Nggak perlu kaku lah istilahnya. Yang nggak berkenaan dengan video ini juga bisa ditanyakan. Bisa masalah riba kah, masalah muamalah kah, masalah apa-apa pun silahkan. Bisa teman-teman atur di kolom komentar. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.